Perkenalkan, nama saya Boja Ansori Nasution dengan NIM 0515666304. Dan di video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 2 mata kuliah Sistem Informasi, yaitu membuat aplikasi website menggunakan full JavaScript. Aplikasi yang saya buat namanya Sita, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Wajar UT. Ini adalah halaman utamanya. Dari sini ada 2 menu yang bisa dikunjungi. Yang pertama stok bahan ajar dan yang kedua tracking delivery order atau DO. Semua halaman ini menggunakan full JavaScript versi 2 tanpa menggunakan Fucli maupun komponen sesuai dengan ketentuan tugas. Oke, langsung saja kita mulai dari bagian pertama, yaitu struktur proyeknya. Ini adalah struktur proyek saya. Sesuai ketentuan tugas, saya membuat folder bernama tugas Fu2UT. Lalu ada folder CSS yang berisi style CSS dan folder JS yang berisi 2 file, stock up JavaScript untuk logika halaman stok dan tracking up JavaScript untuk logika halaman tracking. Kenapa bisa seperti ini? Supaya kode lebih rapi dan mudah lebih dipahami. HTML tugasnya menampilkan struktur, CSS mengatur tampilan, dan JavaScript mengatur logika. Ini namanya separation of concern, prinsip dasar dalam pengorganisasian kode. Setiap file JS menggunakan full intent dengan pola yang sama. Ada bagian data, komponen, once, dan method. Nanti saya jelaskan satu persatu sambil demo langsung. Ini adalah halaman stok bahan ajar. Di bagian atas ada 4 kotak kecil yang menampilkan ringkasan total item, beberapa yang aman, beberapa yang menipis, dan beberapa yang kosong. Angka-angka di sini menggunakan fitur foo yang namanya mustache. Ditulis dengan 2 kurung awal seperti ini dan isinya adalah data yang ada di foo. Nah, ini tabelnya. Isinya ada beberapa baris data bahan ajar. Ada kode, judul, kategori, putih daerah, lokasi rak, jumlah stok, safety stok, status, dan catatan. Baris-baris ini muncul menggunakan fitur foo yang namanya v4. Di kode HTML-nya ditulis v4 dengan item in stock filteran. Artinya untuk setiap item yang ada di data, buatkan 1 baris di tabel. Jadi, kalau ada datanya 6 item, otomatis ada 6 baris. Kalau lihat ada kolom catatan di sini, ada tulisannya miring, ada yang tebal, ada yang garis bawah. Itu karena datanya memang berisi kode HTML seperti mstrong atau u supaya bisa ditampilkan sebagai HTML beneran, bukan sebagai teks biasa. Saya pakai fitur HTML di sana. Sekarang kita lihat kolom status, ada yang hijau bertulisan aman, ada yang oranye menipis, ada yang merah kosong. Ini menggunakan fitur foo yang namanya vif, velse, if, dan velse. Logikanya begini, kalau stok sama dengan 0, tampilan batch merah kosong. Kalau stok kurang dari safety stock, tampilan batch orange menipis. Selain itu berarti aman dan tampilkan batch hijau. Jadi statusnya otomatis dihitung dari data, tidak perlu diisi manual. Di atas table ada panel fitur. Ini salah satu fitur utama di halaman utama ini. Pengguna bisa mencari data, filter berdasarkan UT daerah, filter berdasarkan status stok, dan mengurutkan data. Kalau saya ketik di kotak pencarian tabel, langsung berubah menampilkan cocok saja. Ini merupakan semua elemen filter menggunakan fitur vmodel. Artinya apa yang saya ketik langsung tersimpan di data foo dan otomatis tabel otomatis ikut diperbarui. Nah, perhatikan sesuatu yang menarik. Setelah saya pilih UT daerah di sebelumnya, setelah saya pilih UT daerah, di sebelahnya muncul fitur baru yaitu kategori mata kuliah. Kalau UT daerah belum dipilih, fitur kategori ini tidak akan muncul. Ini namanya dependence option.
Filter kategori bergantung pada filter utara. Cara buatnya menggunakan fitur visau, yaitu sembunyikan atau elemen atau tampilkan elemen berdasarkan kondisi tertentu. Beda dengan VIF yang menghapus elemennya dari halaman. Visio hanya membunyikan saja. Jadi lebih efisien untuk elemen yang sering toggle. Ada juga tombol reset untuk mengalihkan semua fitur ke awal. Praktis mau kalau pengguna mau mulai ulang pencariannya. Di bawah panel filter ada namanya watcher log. Ini menampilkan catatan setiap kali filter diubah, jam berapa, filter apa yang berubah, dan berapa hasil yang ditampilkan. Ini dibuat menggunakan fitur watcher di Wufu yang nantinya saya jelaskan lebih detail. Sekarang saya mau jelaskan dua fitur Fu yang cukup penting, yaitu Computed Property dan Watcher. Computed Property itu adalah nilai yang dihitung otomatis dari data-data lain. Contohnya angka-angka di kotak statistik. Tadi jumlah aman, jumlah meniti, jumlah kosong, itu semua Computed Property. Dia dihitung dari stok, dan kalau datanya berubah, hasilnya langsung ikut berubah. Keunggulan Computed Property dibanding fungsi biasa adalah dia punya change. Artinya, Fu hanya menghitung ulang kalau memang ada data yang berubah. Kalau tidak ada perubahan, Fu pakai hasil hitungan yang sudah ada. Ini bikin aplikasi lebih efisien. Yang paling penting adalah komputer properti bernama stock filteran. Ini yang menggabungkan semua logika filter pencarian dan perunutan dalam satu tempat. Tabel selalu menampilkan hasil dari stock filteran, bukan dari data mentah langsung. Nah, kalau saya ubah filter, yang paling Nah, kalau saya ubah filter lead wancor long di bawah ini, langsung ada catatan baru, langsung itu kerja dari Watcher. Nah, Watcher itu fungsinya memantau perubahan data. Kalau data yang dipantau berubah, Watcher langsung menjalankan aksi tertentu. Di aplikasi ini saya punya dua. Watcher pertama memantau semua filter. Setiap kali filter diubah, Watcher mencatat perubahannya ke Watcher log yang kita lihat tadi. Watcher kedua memantau data stok. Kalau ada item yang stoknya jadi nol, Watcher langsung memunculkan notifikasi peringatan di pojok kanan bawah layar. Ini berguna supaya pengguna langsung tahu ada stok yang habis. Sekarang saya klik tombol bahan ajar. Muncul form di tengah layar. Form ini menggunakan vModel. Setiap filenya, jadi apa yang diketik pengguna langsung tersimpan ke data full secara real time. Kalau saya klik simpan tanpa mengisi apapun, lihat. Muncul pesan error di bawah masing-masing file. Kode MK wajib diisi, judul wajib diisi, dan seterusnya. Ini adalah fitur validasi sederhana. Sebelum data simpan, sistem mengecek dulu semua file. Apakah sudah diisi adalah angkanya tidak negatif, kode MK-nya sudah ada atau belum. Kalau ada yang tidak valid, muncul pesan error dan tidak jadi disimpan. Input yang error juga berubah tampilan bordernya menjadi merah. Ini menggunakan fitur VBean, yaitu menambahkan kelas CSS secara dinamis tergantung kondisi. Sekarang saya isi semua file dengan benar. Ada juga fitur edit. Klik tombol edit di salah satu baris, muncul form dengan data yang sudah terisi. Saya bisa ubah stoknya melalui misalnya lalu simpan dan tampil langsung diperbarui. Sekarang kita pindah ke halaman tracking delivery order. Halaman itu untuk membuat dan memantau pengiriman bahan ajar. Di atas ada statistik. Total DO berapa yang dalam perjalanan, beberapa yang sudah terkirim, beberapa yang masih pending, dan total nilai semua DO. Di bawahnya ada form untuk membuat DO baru. Perhatikan kolom nomor DO, isinya otomatis, tidak perlu diisi manual. Dia di-generate oleh komputer properti dengan format DO, lalu tahun berjalan. Lalu nomor urut, jadi DO pertama jadi DO 2025-001, berikutnya 2025-002, dan seterusnya.
Tanggal kirim juga sudah terisi otomatis dengan tanggal hari ini menggunakan fungsi date bawaan JavaScript. Kalau saya pilih paket bahan ajar, di bawah dropdown langsung muncul detail isi paketnya, ada kode-kode mata kuliah yang termasuk dalam paket itu plus total harganya dan kolom kolom total harga di bawahnya juga langsung terisi otomatis dari paket. Ini menggunakan VIP dan komputer property selector paket. Ketika paket dipilih, Fu mencari datanya dan menampilkan detailnya. Kalau belum dipilih, bagian detail itu tidak muncul. Langsung saja saya praktekkan ya. DO baru langsung muncul di daftar bawah dengan status pending. Lihat juga Wancerlog di atas catat DO baru telah dibuat berserta totalnya. Sekarang saya ubah statusnya jadi dalam perjalanan. Dan otomatis muncul wilayah perjalanan di bawah kartu DO ini dengan tab start ini namanya timeline pengiriman. Baik, itu tadi penjelasan lengkap tugas 2 praktik saya. Untuk merangkum aplikasi ini menggunakan Mustate untuk menampilkan data V4 untuk membuat daftar, VHTML untuk konten yang berisi HTML, VIF dan VShow untuk kondisi tampilan, VModel untuk from dan filter, serta VBin untuk kelas dinamis. Untuk logikanya menggunakan komputer property yang di-change supaya efisien dan dua watcher untuk memantau perubahan filter dan perubahan stok. Semua fitur ini bekerja sama untuk membangun aplikasi manajemen bahan ajar yang fungsional, mudah dan digunakan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.